Penyelenggaraan Forum G20 terancam diboikot negara-negara barat buntut dari diundangnya Rusia untuk hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di Bali pada November nanti. Sebagai presidensi G20, Indonesia berkepentingan untuk menyukseskan penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi negara-negara ekonomi besar dunia. Akankah diplomasi Indonesia berhasil? Kami akan mengulasnya malam ini bersama Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, dan Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Prof. Hikmahanto dan juga Pak Dave. Selamat malam. Selamat malam, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, saya ke Pak Dave dulu. Pak Dave, ini di tengah desakan negara barat untuk tidak mengundang Rusia dalam forum KTT G20, Komisi 1 DPR punya pemikiran untuk tetap mengundang Rusia. Mengapa demikian? Ya begini, kalau kita mau mendengarkan satu sisi, yaitu dari Amerika saja dan sekutunya, ini akan mengancam keberadaan G20 itu sendiri. Jadi bila tetap dipaksakan menolak kehadiran Rusia, tidak meminta mengundang, berarti mendorong kebijakan-kebijakan luar negeri satu negara dipaksakan kepada seluruh anggota G20. Nah, dan ini adalah awal daripada akhir dari G20. Karena kalau misalnya Rusia itu dipaksa dikeluarkan atau diminta untuk tidak diundang, pasti Cina juga akan bersuara, India juga akan bersuara. Jadi akan pecahan. Sehingga semangat awalnya G20 itu untuk memastikan bahwa semua masyarakat dunia itu mendapatkan akses kepada kesejahteraan, kepada sumber perekonomian, nah itu semua akan pudar. Nah itu hanya akan menjadi sebuah forum politik negara-negara besar. Nah inilah yang harus kita hindarkan. Dan tetap kita sebagai as a good host, as a good leader, as a president of the G20, ya kita harus tetap tidak berpihak kepada salah satu, tetap mengundang semuanya. Nah, tapi kalau memang ada agenda khusus untuk yang mendorong perdamaian di G20, ya itu lain ceritanya. Nah, tapi itu harus terpisah dari tujuan awal G20. Oke, tapi kemudian ancamannya ini tidak main-main, sampai tidak mau hadir, kemudian memboikot. Apakah kemudian ini nanti akan berujung pada ketidaksuksesan G20? Apakah kemudian itu juga nanti akan dipertimbangkan, dan apakah nanti sikap Indonesia akan menunjukkan hubungan Indonesia ini akan terlihat lebih dekat ke satu sisi dibandingkan sisi yang lain, begitu Pak Dev? DPR melihatnya bagaimana? Ya, kita kan memiliki politik bebas aktif, itu kan ideologi ataupun kebijakan luar negeri kita. Jadi itu jangan sampai pudar atau jangan sampai itu hilang, ya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Ya. Memang G20 ini adalah forum yang sangat prestigious dan ini memiliki tanggung jawab untuk sukseskan ini. Karena ini bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk seluruh dunia. Jadi kita harus terus memainkan posisi yang netral, kita terus harus melakukan lobby-lobby yang intens, channeling di istana juga kepada kepala negara G20 itu, ataupun langsung dari presiden ke para presiden-presiden negara-negara G20, untuk supaya ada titik temu lah di kita semua. Oke, saya ke Prof. Hikmahanto dulu, Prof. Anda melihatnya bagaimana? Apa yang kemudian kemungkinan terjadi jika Indonesia akhirnya mengikuti apa yang kemudian diinginkan oleh Amerika Serikat, ataupun sebaliknya begitu? Ya begini, saya melihat begini ya, dalam konflik antara sebenarnya Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya ya di Ukraina ini, Amerika mengambil satu strategi, yaitu strateginya adalah di setiap organisasi internasional, di setiap forum internasional, Rusia harus dikeluarkan. Kita tahu baru-baru ini ada resolusi dari Majelis Umum PBB yang minta agar Rusia disuspend keanggotaannya di Human Rights Council, Dewan HAM PBB. Nah ini nih yang saya katakan jahat sekali. Karena kita ini yang sebagai organisasi internasional, bahkan Indonesia kita sebagai host, kita ini kan nggak bersalah. Tapi kenapa kami, Indonesia itu dipunish oleh Amerika Serikat dan
negara-negara pengikutnya, negara-negara sekutunya. Ya. Apa yang salah dari Indonesia? Indonesia menjalankan tuan rumah dan sebagai presiden G20 dengan baik, yaitu mengundang semua pihak. Ya, dan presiden sebelum-sebelumnya juga kayak begitu. Dan aturannya juga seperti itu. Tapi kenapa Indonesia yang dipaksa untuk berhadapan dengan misalnya Rusia, untuk mengatakan pada Rusia bahwa Anda tidak kami undang. Itu kan sama saja Indonesia diposisikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya itu seperti kayak Ukraina berhadapan dengan Rusia. Oke. Ketika nanti kita teriak-teriak minta bantuan, Amerika Serikat ya itu urusan Anda. Itu saya bilang nggak fair. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu, ya politik bebas aktif yang kita harus jalankan adalah kita harus menjaga jarak. Kita ingin agar ada perdamaian. Dan ini sudah disampaikan oleh Ibu Menlu di depan Pak Dev dan anggota Komisi 1 DPR bahwa Ibu Menlu akan ke Eropa. Oke. Akan berupaya untuk bisa semua hadir. Nah, saya mengapresiasi itu. Karena apa? Kalaupun forum G20 ini bubar, paling tidak kita sudah melakukan sesuatu. Salah kalau misalnya forum G20 ini bubar, tapi Indonesia sebagai presiden tidak melakukan apapun. Jadi saya apresiasi dalam hal ini apa yang ingin dilakukan oleh Ibu Menlu dengan bertemu dengan berbagai Menlu dari berbagai negara untuk memastikan agar mereka bisa hadir. Karena begini, forum G20 ini kita bicara ekonomi dunia. Betul. Dan 20 negara ini diharapkan bisa menjadi negara-negara yang bisa menerobos berbagai hal dan membuat ekonomi dunia itu tumbuh. Kalau misalnya ada sebagian yang tidak diundang, atau kemudian sebagian lagi tidak diundang, terus kemudian yang lain juga tidak mau datang, itu susah. Apalagi Menteri Keuangan Amerika Serikat bicaranya apa coba? Dia ingin memboikot tidak hanya KTT, tetapi juga pertemuan working group. Ya. Menurut saya ini keterlaluan. Dan itu sudah dimulai begitu ya, seperti yang tadi Prof katakan, dengan menangguhkan Rusia sebagai Dewan HAM PBB begitu ya, Prof. Tapi kalau kemudian tadi Prof katakan Menlu kan saat ini memang sudah sedang berupaya untuk melakukan safari diplomasi. Sejauh mana kita bisa optimis diplomasi yang akan dilakukan oleh Menlu ini bisa berhasil sehingga forum G20 ini nanti akan berjalan dengan apa yang diharapkan? Ya, kita harus optimis. Menlu harus bisa menyampaikan misalnya ke Amerika Serikat bahwa Anda tidak fair terhadap kami tuan rumah yang sudah mengeluarkan banyak energi, banyak biaya dan lain sebagainya untuk membuat pertemuan, membicarakan terobosan-terobosan, lalu Anda menghukum kami. Padahal kami tidak ada yang pernah salah. Apa yang kami salah? Bahkan pada resolusi untuk mengutuk Rusia, kami ikut di dalam vote untuk mengutuk Rusia. Bahkan kami Indonesia sebagai co-sponsor. Apakah sekarang kami wajar diperlakukan seperti ini? Nah, ini yang harus disampaikan oleh Ibu Menlu. Nah, nanti kita minta kepada Amerika Serikat untuk memberikan jaminan bahwa Ukraina itu tidak akan diterima di NATO. Dan ini yang kita jadikan modal untuk bertemu dengan Rusia. Karena menurut saya Rusia mungkin di luar ekspektasi mereka, perang ini terlalu lama. Mereka perlu exit plan, rencana keluar dari perang ini. Nah, caranya adalah Indonesia bisa bertemu dengan Rusia dan menyelamatkan muka Rusia. Karena kalau sampai sekarang kita tunggu, Rusia masih belum bisa menangkap Presiden Zelensky. Padahal itu yang menjadi target dari Rusia dalam serangan militer khusus ini. Jadi kalau kita bisa yakinkan kepada Rusia bahwa sudah dapat jaminan Ukraina sebagai negara netral, mudah-mudahan Rusia melakukan gencatan senjata karena toh dari sisi Rusia mereka tidak akan bisa terus-menerus berperang di Ukraina. Artinya kalau kemudian tadi Prof katakan penjabarannya seperti itu, apakah langkah-langkah ini jadi terkesan lebih pro kepada Rusia kalau begitu, Prof? Ini bukan masalah terkesan pada pro Rusia. Intinya adalah kita ingin negara-negara itu berkumpul di Bali. Negara-negara itu tidak melakukan boykot-boykot terhadap working group.
ya, itu yang dituju oleh Indonesia. Maka Indonesia perlu mengupayakan suatu perdamaian. Kalau misalnya sampai gagal, seperti tadi saya katakan, ini G20 bisa bubar. Tetapi bubarnya itu, kita sudah menggelepar-gelepar, kita sudah melakukan sesuatu untuk G20. Bahwa ternyata mereka tidak bisa dipertemukan, ya memang dari para pihak ini memang sudah berkeras hati. Tetapi sebelum itu terjadi, maka kita harus all out. Dan ini kita tidak ingin berpihak ke salah satu pihak. Ya, bahkan yang tadi saya katakan, sebenarnya kita sudah berpihak ketika kita menjadi co-sponsor resolusi Majelis Umum PBB untuk mengutuk Rusia. Ya, artinya bilang Prof, sama Indonesia. Anda melihat potensi G20 ini untuk bubar itu lumayan besar begitu ya, Prof ya. Saya sekarang ke Pak Dev. Pak Dev, Anda punya pemikiran yang sama soal bagaimana kemudian langkah-langkah yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia, tapi potensi untuk forum G20 ini untuk terancam bubar itu lumayan besar sebetulnya. Ya, kalau saya seperti itu, karena itu terlihat sekali bahwa egoismenya negara-negara barat besar ini, ya seperti Amerika Serikat dengan sekutunya, itu sangat terlihat sekali bahwa mereka memaksakan semua kepentingan mereka, kebijakan luar negeri mereka, agar semua negara-negara G20 mematuhi. Dan itu bukan hanya di G20 ya, di semua forum-forum lainnya yang forum-forum internasional tadi seperti Prof. Hikmanto katakan itu, di semua forum pasti mereka melakukan hal tersebut. Jadi itu juga kalau saya sih melihatnya pribadi ya, keinginan Amerika membutuhkan quick wins ya setelah their sudden defeat di Afghanistan, lalu melihat Rusia yang begitu agresif, nah mereka membutuhkan satu kemenangan bagi pemerintahan Joe Biden mungkin di Amerika Serikat sana. Nah, jadi kita jangan terperangkap di dalam permainan ini hanya untuk kepentingan politik dalam negerinya administrasi yang sekarang, sehingga memaksakan seluruh dunia mengikuti kemauan pemerintahan Amerika saat ini. Oke, tapi dengan kata lain, apakah ini artinya Indonesia itu tidak dianggap atau bisa kita katakan diremehkan begitu ya sebagai presidensi G20 karena justru negara-negara lain itu yang kemudian mendrive apa yang sukses atau penyelenggaraan G20 ini sendiri, Pak Dev? Anda melihatnya bagaimana? Ya. Saya melihatnya memang ini tes ya, ujian yang sangat besar bagi pemerintahan saat ini dan juga kepada Indonesia secara keseluruhan, bahwa di sini kita diuji kemampuan negarawan kita sebagai good leader, as a great host, to ensure event itu berjalan dengan baik. Bentuk good leader yang kemudian DPR harapkan dari pemerintah. Kalau tadi Menlu saat ini sedang melakukan safari untuk diplomasi terhadap negara-negara. Harapannya dari DPR itu seperti apa diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk G20? Ya, kalau saya sih berharap G20 berjalan dengan tetap mengundang semua negara-negara yang terkait. Nah, kita juga bisa memasukkan agenda-agenda khusus atau side agenda yang berkaitan dengan perdamaian di Ukraine Rusia, itu adalah a big bonus point tentunya. Tapi yang paling utama itu adalah semua negara hadir dan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Prof, Anda sepakat dengan pendapat Pak Dev? Ya, saya setuju ya. Jadi last point dari Pak Dev itu adalah kita semua harus hadir. Karena apa? Ini kan kita mengusung temanya itu adalah recover together, stronger together. Ya. Jadi togetherness-nya itu sangat penting. Sekarang bagaimana kalau misalnya Amerika Serikat minta agar Indonesia tidak mengundang Rusia? Togetherness-nya di mana? Dan saya tahu Rusia juga bermain juga. Dia tahu bahwa Indonesia diminta untuk tidak mengundang Rusia, justru Rusia akan mengatakan saya akan hadir. Ya kan ini kan saling boikot kalau udah kayak begini. Nah, pertanyaan saya, Indonesia itu salahnya di mana? Sehingga bisa mendapatkan hukuman seperti ini baik dari Amerika Serikat, kemarin Presiden
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa dia tidak akan hadir. Perdana Menteri Australia juga mengatakan seperti itu. Kemarin aja penyelenggaraan G20 tahun kemarin, Xi Jinping itu tidak datang. Orang mengatakan bahwa ini ada yang kurang dalam penyelenggaraan G20 oleh Italia. Karena Xi Jinping tidak hadir. Dia mengirim menlunya. Nah sekarang kalau misalnya konflik di Ukraina antara Amerika Serikat dengan Rusia itu kemudian dibawa ke Indonesia, ke forum G20, menurut saya tidak adil itu. Ya, negara-negara itu dia tidak berempati dengan posisi Indonesia yang kita berupaya keras agar penyelenggaraan G20 itu bisa berhasil. Begitu. Oke, penyelenggaraan G20 ini kan sudah tinggal menghitung bulan begitu ya. Kalau Anda melihatnya, Prof, diplomasi seperti apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Bu Menlu untuk membuat penyelenggaraan forum ini berjalan lancar dan akhirnya apa yang kemudian diharapkan semua hadir itu benar-benar bisa hadir begitu, Prof? Gini, Saudari Eva ya, kalau misalnya penyelenggaraan KTT-nya memang hitungan bulan, tapi penyelenggaraan pertemuan-pertemuan pada level-level teknis itu sudah dilakukan pada saat sekarang ini. Yeah. Ada G20 macam-macam. Ini kalau misalnya tadi seperti Menteri Keuangan Amerika Serikat katakan bahwa kita tidak akan hadir, itu kan sama aja memboikot. Ya, tidak fair kalau menurut saya. Bagaimana kita membicarakan perekonomian dunia supaya bisa tetap tumbuh, tapi ada yang memboikot. Nah, ini yang menurut saya tidak fair. Nah, lalu bagaimana diplomasi? Seperti tadi saya katakan, Ibu Menlu harus datang ke berbagai Menlu, Amerika, kemudian Rusia, kemudian juga Inggris, Jerman, untuk saling bertemu, bertukar pikiran, minta supaya bagaimana Indonesia tidak dipunish oleh mereka. Dan Indonesia tidak diperlakukan seperti Ukraina, di mana mereka yang berperang, tapi kita yang menjadi medannya. Ya, silahkan kalau mereka mau berperang, silahkan kalau mereka mau punya beda pendapat. Tetapi ketika kita bicara satu isu tertentu, maka kita harus duduk bersama dan kita harus bisa menyelesaikan. Dan itu yang Bapak Presiden minta, ya, ketika beliau mengatakan stop perang dan kemudian sebaiknya kalaupun ada perbedaan pendapat diselesaikan ya dengan perundingan, bukan dengan kekerasan. Seperti itu. Dan kalau misalnya seperti kayak sekarang ini, bukannya tidak mungkin perang dingin akan muncul lagi. Togetherness-nya itu tidak ada. Dan sayang sekali kalau Indonesia tidak melakukan upaya, karena ketika menjadi presiden G20, Indonesia tercatat dalam sejarah bahwa kita tidak bisa maksimal memainkan peran sebagai presiden G20 ini. Oke. Tentunya kita berharap sejarah yang dicatat itu akan sejarah yang baik begitu ya bagi Indonesia. Pertanyaannya kemudian kalau tadi diplomasi dilakukan sejauh ini oleh Bu Menlu, apakah sampai presiden pun harus melakukan diplomasi untuk penyelenggaraan G20 ini? Saya akan tanya ke Pak Dev, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast dan baru saja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan melalui sosial medianya bahwa memang upaya diplomasi Indonesia untuk penyelenggaraan forum G20 ini terus dilakukan dan baru saja ia menyatakan bahwa dia sudah melakukan kontak, menelpon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat membahas soal konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta juga perkembangan penyelenggaraan G20 dan juga kerjasama Indo-Pasifik. Sekarang saya lanjutkan dialog. Pak Dev, Menlu memang terus berupaya untuk melakukan diplomasi, tapi apakah DPR melihat Presiden pun juga harus turun langsung untuk melakukan diplomasi yang untuk penyelenggaraan forum G20 ini? Mungkin pada poin-poin tertentu ya, Presiden dibutuhkan untuk menghubungi langsung gitu, misalnya untuk bicara langsung dengan Joe Biden atau dengan Trudeau ataupun dengan Perdana Menteri Ali ataupun dengan Perdana Menteri Australia yang tegas-tegas menolak kehadiran Rusia. Ya.
pembicaraan khusus antara para kepala negara. Tapi ya menuju ke sana harus ada pembicaraan awal, ya, baik apakah di level ministers atau level advisors, sehingga ada komunikasi melalui backdoor channelingnya, sehingga jadi ketika akhirnya itu sudah jelas gitu ya. Jadi dan itu jangan di awal, tapi justru di ujung untuk seal the deal-nya lah, gitu. Jika bahwa para kepala negara itu hadir. Oke, jadi di tingkat akhirnya begitu yang nanti kemudian diharapkan menjadi kuncinya begitu ya Pak Dev? Iya, benar. Oke, Prof. Hik, bagaimana pendapat Anda soal ini? Ya, setuju. Jadi gini, segala sesuatu itu harus dilakukan oleh para birokrat kita. Kita tahu ada perwakilan kita di Amerika Serikat, perwakilan kita di Rusia, perwakilan kita di Inggris, itu mereka harus bekerja. Mereka harus kontak Kemlu setempat, mengidentifikasi isu-isunya apa yang bisa dilakukan, lalu kemudian ini semua dikembalikan ke Ibu Menlu, kembali ke Jakarta, diformulasikan kira-kira ide-idenya seperti apa, step-stepnya seperti apa, nanti ditentukan kapan Menlu yang harus berbicara, lalu kapan Bapak Presiden yang harus berbicara. Dan saya harus katakan di sini, Bapak Presiden, kalau misalnya marah seperti kemarin di sidang kabinet itu, marah kepada para menteri, marahlah sama Amerika Serikat, marahlah sama Rusia, marah sama negara-negara itu. Jangan kami Indonesia dikorbankan. Intinya seperti itu. Ya, saya lihat Bapak Presiden bisa tegas dan marah. Kenapa tidak bisa tegas dan marah terhadap kepala-kepala pemerintahan, kepala-kepala negara yang ingin mempermainkan Indonesia seperti ini? Oke, apakah kemudian nanti itu akan memberikan dampak dengan kemarahan Presiden, Prof. Hik? Saya yakin itu akan memberikan dampak. Itu akan memberikan posisi bahwa Indonesia kita tidak bermain-main. Kita ingin menyukseskan ini. Kita melihat bahwa perekonomian dunia ini bergantung pada pertemuan dari kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20, dan kita sudah membicarakan berbagai macam terobosan, dan terobosan itu harus kita laksanakan. Jadi inilah yang akan membuat Bapak Presiden kita ya akan diapresiasi oleh dunia, dan ini ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan? Oke, Pak Dev, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang kekuatan diplomasi Indonesia sekuat itu sehingga bisa melakukan seperti yang tadi Prof. katakan, menyampaikan kemarahannya soal Indonesia yang kemudian menjadi dihimpit begitu ya dari kekuatan dikdaya ini? Ya, tentu kita harus menunjukkan bahwa kita ini bukan negara yang sembarangan. Ini juga adalah kesempatan juga untuk Presiden menunjukkan kemampuan beliau sebagai seorang pemimpin kelas dunia dengan tetap bicara tegas kepada para kepala negara tersebut untuk tidak menganggap bahwa forum ini bukan forum main-main. Kita ini berbicara kepentingan seluruh dunia. Ya, apa yang terjadi di Ukraine itu memang ada satu disaster, humanitarian disaster. Tapi itu adalah problem lainnya, jangan semuanya kait. Nah, ini forum, kalau mereka hanya boykot saja, ini akan semakin membuat Rusia itu terpojok, itu tidak membuat situasi ini menjadi lebih baik. Itu malah justru akan semakin memburuk, membuat dunia semakin terpolar antara timur dan barat kembali. Itu tidak akan mempercepat perdamaian, justru akan memperburuk suasana. Oke, kita akan tunggu bagaimana kemudian upaya diplomasi ini bisa berhasil dan menghadirkan seluruh anggota G20 di Indonesia pada akhir tahun nanti. Tapi Prof. Hik, kalau kemudian kita bicara soal perkembangan terkini, potensi ada boykot, potensi untuk tidak berhasil, bagaimana kemudian Anda melihatnya? Misalkan akhirnya Amerika melakukan boykot, tidak hadir, lalu Rusia hadir di situ, apa dampaknya bagi Indonesia? Ya, yang pasti kan tadi saya katakan bahwa Amerika Serikat dan Rusia sudah mulai menggeser pertarungan mereka tidak di Ukraina, tetapi juga di Indonesia sekarang, paling tidak sebagai penyelenggara forum G20. Yang kedua, Amerika Serikat menggunakan strategi untuk mengeluarkan Rusia dalam berbagai organisasi internasional, forum internasional. Lalu yang ketiga, Rusia
dia tidak tinggal diam, dia justru akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak yang diinginkan oleh Amerika Serikat, tapi dia akan lawan itu. Dan kita tahu bahwa negara seperti China, India, meskipun mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rusia, tetapi dia tidak juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, saya mohon kepada Ibu Menlu, Kementerian Luar Negeri, para birokratnya, diplomatnya, untuk mempelajari ini semua secara komprehensif. Melihat berbagai hal dari geopolitiknya itu seperti apa, sehingga kita bisa menemukan suatu formula ya, yang kita akan pergi kemana-mana untuk menawarkan solusi sehingga penyelenggaraan G20 ini bisa berhasil. Dan yang terpenting adalah bagaimana perdamaian dan tragedi kemanusiaan di Ukraina itu dihentikan. Itu paling penting bagi kita, karena dalam menjalankan politik bebas aktif ini, itu juga menjadi prioritas menurut saya yang harus dikerjakan oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau misalnya nanti gagal ini semua, dan kemudian G20 ini tidak berjalan, ya karena tahun-tahun berikutnya juga akan sama, Rusia tidak diminta untuk tidak hadir, dan tidak ada yang tidak hadir dari negara barat, maka ya sudah, nggak apa-apa. Tapi paling tidak Indonesia sudah banyak melakukan untuk memastikan bahwa kita ingin G20 ini tetap survive, tetap ada, dan tetap menyelenggarakan kegiatannya nanti di bulan November, maupun kegiatan-kegiatan persiapan-persiapan teknis di level dirjen, di level menteri. Oke, Pak Dev, Anda melihat untung ruginya di mana kalau begitu, Pak Dev? Ya, kalau misalnya kita mengikuti kemauan Amerika, ya menurut saya sih kita rugi besar. Kenapa? Karena berarti kita memengkerdilkan diri sendiri. Dan justru kita akan berpihak pada satu sisi, dan akhirnya memunculkan kemungkinan ada negara-negara bermusuh, khususnya Rusia. Mungkin sudah pasti sekutu-sekutunya. Jadi tetap kita harus bermain netral, jangan sampai kita terperangkap akhirnya kan kita, karena ini kan pasti akan berdampak ke dagangan kita dan juga kepada iklim investasi di Indonesia. Salah satu upaya yang kemudian ditawarkan adalah menghadirkan Ukraina dalam G20. Kalau DPR melihatnya bagaimana strategi ini? Apakah ini bisa menjadi solusi untuk win-win solution? Kalaupun dihadirkan Ukraina, itu tidak di dalam forum G20-nya, itu harus dibuat side event-nya. Karena G20 itu kan jelas, kalau memang tetap mau dipaksakan hadiran Ukraina untuk menyerukan Rusia menghentikan agresivitasnya ini, ya berarti sudah berubah. Forum ini bukan forum ekonomi G20 lagi. Nah, itu makanya forum Ukraina itu harus dibuat forum terpisah. Apakah itu antara Ukraina, Rusia dengan Amerika, dan juga kita sebagai juru damainya, gantung gimana komunikasi antara Kemlu dan juga dengan negara-negara lainnya ya. Perlukah Indonesia kemudian mengambil kesempatan itu? Ataukah dari awal cukup, sudah menyuarakan untuk Indonesia bisa mengambil kesempatan tersebut. Tapi kan masih banyak pertimbangan-pertimbangan hubungan luar negeri dan juga posisi Indonesia di forum-forum lainnya yang harus dipertimbangkan sebelum kita berani mengambil posisi tersebut. Oke, Prof. Anda melihatnya bagaimana? Cukup berdayakah Indonesia menjadi juru damai ini? Kalau menurut saya bukan cukup berdaya atau tidak berdaya, tapi kita harus melakukan itu. Karena jangan sampai kita ketika menjadi presiden G20 itu tidak bisa ya menyelesaikan tantangan yang ada di depan kita. Kita hanya berharap kepada Tuhan bahwa serangan Rusia itu akan berakhir dengan sendirinya. Biar waktu yang menyelesaikan. Tidak bisa seperti itu. Ini kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, ini bukan kita berdaya. Jadi harus dihilangkan juga sikap inferioritas kita. Ya, demi untuk supaya terselenggaranya G20, demi supaya terjadinya gencatan senjata di Ukraina dan mengakhiri tragedi kemanusiaan itu. Itu yang harus kita lakukan. Dan kalau misalnya Amerika Serikat mau mengundang Ukraina, kalau menurut saya ya,
Rusia bisa mengatakan saya nggak mau datang. Akhirnya semua nggak akan datang. Nah ini kan berarti kita sebagai presiden G20 kita tidak sukses menjalankan tugas kita. Padahal Indonesia itu seharusnya tahun ini adalah tahunnya India. Tapi kita pada waktu itu memang tidak pernah lihat bahwa di depan mata kita akan ada peristiwa Ukraina ini. Kita yang meminta untuk di-switch. Kita yakin betul bahwa kita akan bisa melakukan tugas sebagai presiden G20 ini dengan baik. Nah sekarang kita dihadapkan pada satu tantangan. Iya. Ternyata justru mendapatkan tantangan besar begitu ya. Iya, kita harus selesaikan. Ya, jangan kemudian kita tidak berdaya atau kita mampu tidak mampu. Kita ini apa tidak relevan dari ini, nggak boleh seperti itu. Oke. Pikiran-pikiran seperti itu membuat kita tadi yang katanya Pak Div katakan, mengkerdilkan kita sendiri. Baik, terakhir saya ke Pak Dev dan juga nanti Prof. Bagaimana kemudian mengambil atau merespon tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan forum G20 ini sehingga Indonesia bisa mencetak sebagai penyelenggara atau presidensi G20 yang berhasil dan memaksimalkan forum tingkat tinggi ini. Ke Pak Dev dulu. Baik. Terima kasih. Ya, Prof sampai katakan, we always have to think out of the box. Jadi ya, segala macam permasalahan yang ada, kita harus mencari solusi-solusi yang mungkin tidak lazim ataupun yang tidak biasa. Apakah kita bisa membuat forum perdamaian kah, atau kita melakukan gas yang intens dengan semua negara untuk mencari jalan tengah lainnya. Nah, itu semua itu harus kita lakukan. Semua opsi harus kita exercise untuk memastikan acara ini dapat berlangsung dengan baik, karena ini juga mempertaruhkan nama besar pemerintahan dan juga Indonesia, bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oke, Prof. Apa kemudian kunci keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan forum G20 kali ini? Menurut saya tekad besar bahwa kita akan melakukan apapun yang kita bisa lakukan agar G20 ini tetap bisa berjalan. Ya, kita nggak bisa cuma duduk manis dan berharap. Tidak boleh kayak begitu. Jadi kita putar. Kalau perlu, Bapak Presiden mengutus Ibu Menlu untuk melakukan shuttle diplomacy. Bahkan juga menteri-menteri, tokoh-tokoh yang punya kedekatan dengan negara tertentu yang sedang bertikai untuk menjadi special envoy dari Bapak Presiden. Bertemu dengan tokoh-tokoh di sana, apapun yang kita harus lakukan, lakukan. Anggap aja bahwa besok ini kiamat dan kita harus melakukan sesuatu. Baik. Nah, semangat seperti itu yang saya harapkan dari para birokrat kita, dari Ibu Menlu dan dari Bapak Presiden. Baik, semoga kemudian bisa sesuai dengan temanya begitu ya, recover together, recover stronger, ini benar-benar tercapai di forum G20 ini. Baiklah, Prof. Hikmahanto dan juga Pak Dev, terima kasih atas ulasannya di CNN Indonesia Newscast malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam.